Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Zainuddin selaku Ketua Pengurus Daerah RJI Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Warto, dosen UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus narasumber pada acara sore hari ini. Serta Bapak Ibu pengurus dan staf RJI juga para audiens yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, kami ucapkan selamat sore Bapak Ibu. Selamat bergabung dalam kegiatan series Ramadan 2025 yang diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia, Pengurus Daerah Jawa Tengah. Kegiatan ini direkam dan diupload di YouTube channel RJI. Bapak Ibu bisa subscribe channel RJI dan memantau medsos kami yang lainnya. Link kehadiran hanya akan kami bagikan di akhir kegiatan ya Bapak Ibu. Lalu link tersebut akan dikirim melalui chat Zoom. Maka silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom dari awal hingga akhir agar tidak terlewat. Kami mohon Bapak Ibu juga memberikan ulasan terhadap layanan RJI. Link ulasan juga akan kami bagikan di akhir kegiatan, bersamaan dengan link kehadiran. Kegiatan, silakan Bapak Ibu untuk bisa melakukan on-cam dan memposisikan diri untuk diambil dokumentasi. Silakan Bapak Ibu bisa on-cam terlebih dahulu. Kepada panitia, kami persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Baik, slide satu dulu ya. Satu, dua. Sudah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pengurus Daerah Relawan Jurnal Indonesia Jawa Tengah sekaligus moderator pada kegiatan sore hari ini. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Arif Zainuddin. Baik, terima kasih Mbak Ananda dan teman-teman di RJI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terlebih dahulu selamat bagi teman-teman yang beragama Muslim. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa hari ini diberkahi dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan nikmat dan karunia yang tiada akhir. Nah, kegiatan kali ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus daerah wilayah Jawa Tengah. Di bulan Ramadan ini memang kami menyelenggarakan tentang tata kelola ataupun optimalisasi manajemen publikasi pada OJS 3. Nah, kali ini akan disampaikan oleh Pak Warto yang nanti selama materi membersamai kita ya dalam beberapa waktu ke depan sampai jam 16.30. Pada kesempatan siang hari ini, saya izinkan menyampaikan bahwa misi kita di Relawan Jurnal Indonesia
mendampingi dan memberikan pengetahuan, pengalaman terkait dengan tata kelola jurnal nasional yang saat ini notabene semua kalangan membutuhkan publikasi yang berkualitas. Berkualitas ini dari sisi manajerial dan tentunya dari aspek substansi. Karena dinamika yang terjadi di Indonesia banyak sekali jurnal-jurnal yang dikelola oleh pengelola ataupun kawan-kawan kita cenderung kualitasnya menurun. Sudah terakreditasi, tapi tidak banyak diurusi oleh teman-teman. Nah, tepat saatnya kita di pengurus daerah wilayah Jawa Tengah ya dimulai dengan tata kelola ataupun manajemen pengelolaan jurnal ya, melalui OJS (Open Journal System). Ini memiliki misi ya, memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kembali yang tadinya jurnal yang menggunakan fast track ataupun segala macam yang kita anggap itu menjadi sebuah hal yang negatif, kita dengan kegiatan ini bisa meminimalisir lah dan tentunya tidak menggunakan praktek-praktek yang negatif. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan arahan dari relawan jurnal Indonesia dan saatnya kami mempersilakan Pak Warto untuk menyampaikan materi-materi yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan izinkanlah saya memandu selama beberapa waktu ke depan di kegiatan ini, kurang lebih sekitar 2 jam ya, kurang lebih 2 jaman. Nanti kita akan langsung kepada materi dan setelah itu adalah diskusi tanya jawab ataupun share pengalamannya Bapak Ibu. Yang diharapkan tentunya untuk memberikan khasanah keilmuan bagi kita semua. Langsung saja Pak Warto, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Arif Zainuddin. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan atau untuk berbagi kepada teman-teman semuanya terkait dengan tata kelola artikel berbasis OJS 3. Bapak Ibu sekalian, untuk materi sudah saya siapkan di Google Drive, saya bikin pakai Google Spreadsheet. Mungkin nanti akan saya share materinya dan saya minta izin untuk share screen saya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, di siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang optimalisasi manajemen publikasi OJS 3. Ya. Eh, yang akan kita bahas nanti di sana kurang lebih ada 5 materi. Yang pertama adalah terkait dengan pengelola jurnal dan peran masing-masing seperti apa, kemudian manajemen artikel berbasis OJS, kemudian ada publisher library, kemudian ada email signature dan template notifikasi, serta yang terakhir nanti kalau nyampe itu adalah terkait dengan kebijakan proses review dan membuat review form. Bapak Ibu sekalian, untuk diketahui bahwa saat ini untuk publikasi ilmiah di Indonesia hampir atau bahkan mencapai 90% gitu ya, menggunakan sistem OJS atau menggunakan CMS OJS Open Journal System. Bahkan beberapa minggu yang lalu eh, dari tim pengembang OJS pusat yang ada di Kanada sana itu mengadakan acara khusus bersama teman-teman pengelola jurnal
yang menggunakan OJS yang ada di Indonesia. Karena memang konon pengguna OJS terbanyak ya menurut pengembangnya itu adalah dari Indonesia. Nah, maka ini adalah materi yang saya kira sangat relevan untuk membantu teman-teman bagi para pengelola jurnal ya yang mungkin baru kenalan atau baru berkecimpung atau baru ditunjuk oleh pimpinan menjadi pengelola jurnal. Beda memang dengan dulu untuk pengelolaan jurnal itu masih berbasis cetak yang sekarang sudah full elektronik di mana eh, pengelolaan yang ada di OJS ini nanti menjadi unsur penilaian yang cukup besar ya menjadi unsur penilaian yang cukup besar mencapai mencapai 40 sekian poin gitu ya 47 atau 48 poin. Nah, maka dengan tata kelola yang baik, dengan tampilan yang baik, bagus, menarik, maka itu nanti Bapak Ibu sudah bisa menabung kredit untuk angka nilai akreditasi. Baik itu tampilan yang ada di depan ataupun tampilan yang ada di dashboard atau tampilan back end istilahnya ya. Nah, untuk tampilan-tampilan yang ada di depan Bapak Ibu sekalian di sana misalnya di sini ada beberapa file ini saya dari Winsai Purwokerto Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini di tempat kami ada 29 jurnal. Untuk saya sendiri ada di jurnal Komunika ini sebagai jurnal manager sudah Sinta 2. Kemudian saya juga jurnal manager di IPDA Sinta 2. Kemudian untuk jurnal kami yang ada yang sudah terindeks Scopus juga ada 2 yaitu Al-Manahij ini dan Polges. Bapak Ibu sekalian, di sini tampilan depan ini juga ada standar-standar minimal ya, apa yang harus tampil ya, apa yang harus tampil di depan. Misalnya di sana ada focus scope, indexing, publication, policy ya, dan seterusnya. Kemudian yang ada di sebelah kanan juga nanti menu-menu itu menjadi syarat, menjadi dasar yang memudahkan bagi para pengunjung untuk mencari informasi terkait dengan jurnal, mulai dari focus and scope, editorial team, reviewer, sampai nanti open access policy, dan seterusnya. Demikian juga nanti yang masuk dalam aspek penilaian itu adalah statistik ya Bapak Ibu sekalian. Ini dari pihak ketiga nanti juga perlu untuk kemudian ditampilkan di sana termasuk pengindeks juga. Lalu ada dokumen-dokumen yang disiapkan untuk para penulis mulai dari template, author, CV, kemudian ada publication ethic form ya dan seterusnya. Itu saya kira nanti yang perlu kita kita perbaiki gitu ya dari Bapak Ibu kalau misalnya belum nanti bisa kita coba bersama-sama. Dan yang tak kalah pentingnya juga Bapak Ibu sekalian bahwa penilaian akreditasi di sana itu selain melihat tampilan yang ada di depan, melihat artikel-artikel yang ada di sana ya. Nah, itu juga melihat tampilan dalam Bapak Ibu atau tampilan dashboardnya. Nah, dari tampilan dashboard ini nanti dari tim penilai itu akan menelusuri gitu ya rekam jejak artikel seperti apa, apakah klik submit atau sesuai dengan kaidah publikasi yang seharusnya di sana misalnya itu adalah proses proses-proses yang ada itu apakah dijalankan semuanya mulai dari submission gitu ya. Ini ada dokumentasinya atau tidak, kemudian di proses review ini nanti jalan apa tidak gitu ya. Kemudian nanti di proses copy editing ini jalan atau tidak, sampai nanti pada proses production ini jalan atau tidak. Dan nanti rangkumannya akan ada di activity log kalau di OJS 3. Nah, saya yakin karena ini memang spesifik untuk OJS 3, Bapak Ibu sekalian, peserta ini juga semuanya mestinya ya sudah menggunakan OJS 3. Nah, atau mungkin ada yang masih menggunakan OJS 2, ada tidak Bapak Ibu? Ya. Yang masih pakai OJS 2 masih ada nggak di Ya, Pak. masih ada ya? Ji, Pak, ada.
Ya, kalau masih ada berarti ya saya kira tidak masalah juga ya untuk kemudian mengikuti ini. Siapa tahu nanti terinspirasi untuk kemudian beralih atau bermigrasi ke OJS 3. Demikian Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kembali ke materi. Pak, ini Pak Ibu, Pak. Nah, untuk menjalankan perputaran artikel atau untuk menjalankan tata kelola artikel yang baik, maka di sana di OJS itu menyediakan fitur-fitur berbagai user gitu ya. Mulai dari yang pertama itu adalah administrator. Yang kedua ada jadi yang terlibat idealnya ya Bapak Ibu sekalian untuk pengelolaan jurnal yang standar, yang profesional itu setidaknya di sana itu melibatkan ada sekian banyak peran, ada sekian banyak orang gitu ya, yang perawat administrator, jurnal manager, jurnal editor, kemudian ada section editor, kemudian ada reviewer, lalu ada copy editor, lalu ada layout editor, reader, juga ada author. Nah, dari sekian role ini atau sekian peran ini, nah masing-masing seperti apa perannya? Kita lihat. Nah, ini tahap-tahapan untuk mengelola jurnal. Tahap pertama, Bapak Ibu, saya yakin sudah terlewati bahwa Bapak Ibu sudah punya OJS ya, walaupun mungkin masih ada sebagian yang OJS 2. Nah, kemudian yang kedua itu adalah peran manajer yang di sini nanti akan mengelola akan men-setup dari tampilan jurnal gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah proses inti dari yang akan kita bahas di sore hari ini gitu ya. Ini adalah proses manajemen penerbitan yang berbasis OJS. Nah, dan yang keempat nanti ada juga proses indeksasi ya ke lembaga-lembaga pengindeks. Di sana ada banyak lembaga. Kalau untuk yang ini nanti juga saya kira perlu satu pertemuan tersendiri ya Bapak Ibu ya untuk membahas tentang indeksasi ini. Nah, eh, Bapak Ibu sekalian ya, sebelum saya lanjutkan, ini nanti mungkin kita materi sekitar kurang lebih ya 1 jam lah ya, lebih dikit, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya nanti saya mohon izin Pak Arief selaku moderator, mungkin habis itu nanti kita diskusi gitu apa ya, biar Iya, kita boleh. bisa materi terus gitu ya. Ya, nggak apa-apa Pak Marto, dilanjutkan aja. Ya, oke. Jadi ini nanti materinya saya percepat karena mungkin dari Bapak Ibu sudah selama ini sudah ada beberapa yang mengelola secara OJS, tapi kira-kira sudah sesuai atau belum. Nah, nanti kita bisa diskusi setelah ini materi saya sampaikan. Oke. Eh, untuk level pengelola jurnal, setidaknya di sana ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama manajemen website, ini IT support, kemudian ada web admin ya. Nah ini kita ya tidak tahu menahu dengan ini. Yang penting kita tinggal request saja apa ya yang di request nanti akan saya sampaikan. Kemudian lapis yang kedua itu adalah manajemen jurnal. Ini peran dari jurnal manager akan sangat penting. Jurnal manager ini bisa editor in chief, bisa juga orang yang ditunjuk oleh editor in chief untuk menjadi jurnal manager supaya nanti editor in chief itu bisa konsentrasi kepada eh, kualitas artikel seperti itu. Nah, kemudian yang level ketiga yaitu di level manajemen terbitan, di sana ada banyak yang terlibat seperti tadi yang saya sampaikan di sana. Jadi dari sekian banyak ini kemudian kita bagi menjadi 3 lapis pengelolaan itu ya, manajemen website, manajemen jurnal, kemudian manajemen terbitan. Nah, kalau di manajemen terbitan, di antaranya di sana nanti yang terlibat adalah editor atau editor in chief, kemudian ada section editor, kemudian ada reviewer, lalu ada copy editor, lalu ada layout editor, dan terakhir ada proofreader. Nah, masing-masing seperti apa perannya? Nah, kita lihat. Yang pertama, IT support, Bapak Ibu. Ya, untuk IT support, eh, saya full screen ya. Nah, untuk IT support, Bapak Ibu sekalian, di sana yang pertama pasti melakukan instalasi ya aplikasi OJS pada mesin server dan ini saya yakin Bapak Ibu sudah punya semua ya. Kemudian yang kedua melakukan backup keseluruhan sistem aplikasi OJS beserta data yang ada di dalamnya. Jangan lupa nanti pesan kepada kalau misalnya Bapak Ibu belum punya backupnya,
pesan kepada admin itu ya, IT support untuk kemudian jangan lupa menyiapkan backup supaya apa? Supaya nanti ketika misalnya ada trouble itu untuk pemulihannya bisa cepat ya. Karena pengalaman untuk yang sudah-sudah Bapak Ibu sekalian kayak di tempat saya itu beberapa kali terserang slot gacor Bapak Ibu ya. Nah, maka agar bisa cepat recovery itu ya, mitigasinya itu adalah mengambil data backup. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ini monggo silakan bisa disampaikan kepada IT support panjenengan semua. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan update ke versi OJS terbaru. Nah, ini tugas dari IT support Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal request saja nanti ke tim tim IT support gitu ya. Oh, yang masih OJS 2 silakan minta atau request ke IT support untuk di-upgrade ke OJS 3 seperti itu. Nah, yang sudah OJS 3 tapi masih versi 3 awal gitu ya. Nah, monggo Bapak Ibu nanti bisa tingkatkan ke versi yang terbaru. Kenapa? Karena kalau itu harus diupdate secara rutin untuk menangkal dari berbagai macam serangan serangan cyber Bapak Ibu sekalian, terutama slot gacor gitu ya. Dan yang keempat, melakukan pengamanan terhadap aplikasi OJS dari serangan hacker ini juga penting ya. Kita sudah bersusah payah, tapi kalau kemudian OJS kita diacak-acak, kita kan akan repot juga Bapak Ibu sekalian. Websitenya akan sering sering down gitu ya, OJS-nya sering tidak bisa diakses, kan kasihan nanti para penulis dan juga yang lain atau para pembaca gitu ya. Dan merestore atau memperbaiki jika sistem OJS terkena serangan hacker. Nah, ini adalah IT support ya. Nah, monggo Bapak Ibu nanti bisa sampaikan atau bisa jadi mungkin salah dua atau beberapa peserta yang ada di sini juga sekaligus merangkap sebagai IT support atau sudah pernah mengerjakan tugas-tugas ini mungkin bisa jadi gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya untuk web admin di sini adalah membuat space semua jurnal kampus yang akan masuk ke sistem OJS gitu ya. Berapapun jurnal itu nanti monggo Bapak Ibu bisa masukkan ke sistem OJS gitu ya. Eh, Kemungkinan unlimited gitu ya. Monggo mau bikin 10, 20, 30 gitu ya. Bahkan untuk kampus-kampus yang besar bisa mencapai ratusan jurnal gitu ya di satu kampus. Nah, saya kira tidak masalah. Monggo silakan bisa dimasukkan semua jurnalnya ke OJS. Bekerja sama dengan IT support untuk memonitor aktivitas di sistem OJS. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita selaku jurnal manager misalnya di sana kok tiba-tiba kelihatan ketika klik user itu kok ada banyak user-user yang ilegal. Nah, maka itu bisa langsung kita hapus dan kita tangkal, kita berkomunikasi dengan IT support untuk kemudian menangkal supaya tidak ada user-user spam. Karena OJS ini sangat rentan sekali dengan user spam, orang yang register gitu ya, orang yang login kemudian memasukkan kode-kode jahat. Nah, itu harus hati-hati. Sekali lagi karena ini memang open gitu ya, terbuka, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa pakai dan siapapun termasuk hacker itu bisa mengeksploitasi ya, mengeksplorasi kekurangannya dan kemudian mengeksploitasi. Hati-hati. Menjadi jembatan menghubung antara Journal Manager dengan IT Support. Ini adalah web admin. Untuk Journal Manager, nanti Bapak Ibu sekalian melakukan setup jurnal. Ya. Dan setup jurnal yang seperti apa? Yaitu eh, menyiapkan menu-menu tampilan gitu ya, seperti menu kanan, menu atas, seperti tadi yang saya sampaikan di depan gitu ya. Nah, itu yang menyiapkan itu Journal Manager. Kemudian yang kedua menyiapkan konten-konten yang disampaikan dalam ajuan akreditasi di Arjuna. Ini juga harus disiapkan oleh jurnal manager. Kemudian yang ketiga adalah melakukan setup website ya untuk keperluan indeksasi jurnal ke pengindeks nasional ataupun internasional. Ini nanti jadi tanggung jawabnya JM atau jurnal manager itu banyak ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya sebelum saya lanjutkan saya kepingin tanya dulu untuk yang menjadi jurnal manager yang ikut di Zoom ini kira-kira ada berapa orang ya? Bisa tunjuk jari silakan. Yang jurnal manager, yang editor in chief, coba ada berapa yang editor in chief ikut? Oke, dua, tiga, oke ya. Saya kira cukup banyak ya. Yang editor in chief kalau ikut berarti
Saya kira ini suatu awal yang bagus, komitmen untuk kemudian Bapak Ibu eh, apa itu namanya, Bapak Ibu bisa konsentrasi ya, komitmen untuk mengelola jurnal Bapak Ibu sekalian itu ya. Jadi kemudian mendaftarkan ke berbagai indeks baik itu nasional ataupun internasional dan menampilkan link indeksnya di bagian footer atau di bagian manapun sih. Kemudian termasuk juga melakukan setup Creative Commons gitu ya Bapak Ibu sekalian, ini untuk lisensi artikel di creativecommons.org. Dan juga melakukan setup statistik counter, karena ini masuk ke dalam, kalau di Arjuna Sinta, akreditasi Sinta itu ya termasuk ke dalam poin penilaian seberapa ramai pengunjung di OJS kita, itu nanti kita tampilkan itu ya. Kemudian yang lain itu membuat profil Google Scholar untuk jurnal. Nah, ini beberapa beberapa tugas ya dari jurnal manager. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya masuk ke topik manajemen artikel ya. Untuk manajemen artikel, Bapak Ibu sekalian, di sini berbeda dengan pengelolaan. Untuk yang sebelah kiri bawah ini adalah online jurnal. Ini yang saya maksud sebagai quick submit. Jadi artikel masuk, nanti tiba-tiba sudah terbit. Di sana nggak ada proses review, ya, tidak ada proses revisi, ya, tidak ada proses-proses yang seharusnya. Nah, ini namanya online jurnal. Nah, kalau Bapak Ibu masih menggunakan model yang online jurnal seperti ini, nah, maka kalau ingin akreditasi Sinta atau Sintanya ingin naik, monggo. Nah, ini tata kelola artikelnya itu mulai dari submission, ya, editor assignment, kemudian proses review, kemudian proses editing, sampai proses publishing. Ini semuanya dilakukan secara online menggunakan OJS. Nah, untuk kemudian bagaimana proses dari setiap tahap ini, nanti kalau ada waktu kita bahas secara global ya Bapak Ibu ya, secara umum. Oke. Karena ini nanti Bapak Ibu ini yang nanti akan masuk ke penilaian ya, kira-kira dari submission ke editorial assignment, ke reviewing, ke editing sampai publishing, ini berapa waktu yang dijalankan Bapak Ibu. Kalau umumnya itu ya, atau ya bukan standar tapi umumnya ya, kaidahnya dalam pengelolaan jurnal yang sudah bagus, pengelolaan artikelnya itu paling tidak itu ya, paling cepat itu adalah membutuhkan waktu 3 bulan. Nah, maka kalau ada artikel kok misalnya baru 1 minggu disubmit kok kemudian langsung terbit gitu ya, itu kan nanti akan kelihatan itu di apa itu namanya ya, di story artikel gitu ya, atau ya di story artikel itu nanti akan kelihatan kapan submit, kapan terbit. Nah, kalau 1 bulan atau kurang dari 1 bulan atau bahkan hanya seminggu atau bahkan ada juga ya yang 1 hari 2 hari gitu ya, sekarang submit besok terbit, itu ada Bapak Ibu ya. Nah, itu alamat tidak akan terakreditasi. Kalaupun terakreditasi itu akan masuk ke level Sinta paling 5 atau 6 bahkan gitu ya. Jadi kalau masih quick submit istilahnya gitu ya, nah itu paling Sinta 6, paling banter itu Sinta 5 gitu. Itu kalau tampilan depannya bagus. Tapi kalau kepingin misalnya Bapak Ibu targetnya adalah Sinta 4 atau bahkan Sinta 3 dan Sinta 2, maka tata kelola mulai dari submission hingga publishing ini harus online dan terekam dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini ya, ini saya coba geser. Nah, ini di tempat saya ini tadi yang saya contohkan. Nah, untuk artikel punyanya Putri Sulfika sekarang sudah masuk di tahap production gitu ya, di tahap akhir. Nah, ini submit dari kapan? Nah, ini submit dari 28 Oktober. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, ini 5 bulan setidaknya gitu ya. Ini 5 bulan dan ini akan terbit ini nanti di awal April kemungkinan. Nah, itu seperti itu nanti yang dilihat ya. Jangan sampai kemudian dilihat activity log-nya kok di sana submitnya kapan, tiba-tiba di sini terbit beberapa hari berikutnya atau beberapa minggu berikutnya, karena itu nanti akan mengurangi signifikan dari nilai akreditasi. Nah,
Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk wah, udah jam 3 ya. Oke, bentar lagi. Nah, untuk kemudian bagaimana proses detail dari submission sampai publishing itu berjalan secara umum, ini sebenarnya di setiap OJS Bapak Ibu sekalian, ini sudah ada OJS Editorial and Publishing Process Bapak Ibu sekalian, ya, yang berperan di sana paling tidak ada 3 lapis, ada author, kemudian ada editor and section editor. Ini adalah journal manager, reviewer, copy editor, layout editor, dan juga proofreader. Ada 3 lapis, gitu ya. Nah, ini secara umum, dan ini di OJS Bapak Ibu sebenarnya ini juga ada, gitu ya. Nah, secara umum di sana itu ada 5 tahap, gitu ya. Ada 5 tahap. Yang pertama itu submission. Nah, untuk proses submission yang pertama ini tentunya dari penulis, gitu ya. Author upload file ke jurnal website ya. Nah, dari penulis itu submit ke OJS yang kemudian nanti akan diterima oleh editor atau section editor. Editor send submission to section editor. Jadi editor ini nanti dia menunjuk section editor. Section editor itu bisa orang lain atau bisa langsung editor in chief, itu juga bisa, gitu ya. Untuk memproses editorial dari awal ini sampai selesai. Ini adalah nanti si editor atau section editor. Jadi dia yang akan berperan. Makanya ini di tengah ini runtutannya, peran-peran kuncinya ini ada di tengah. Nah, kemudian yang berikutnya, Journal Manager ini setelah configure jurnal ini tadi yang saya sampaikan itu ya, enroll editor, reviewer, copy editor, sehingga proofreader. Nah, kalau sudah proses submission di sini, selanjutnya itu akan masuk ke tahap review ya. Nah, untuk sebelum masuk ke tahap review, Bapak Ibu, itu harus dicek dulu tuh ya submissionnya, misalnya udah sesuai template apa belum, sesuai scope apa belum, kemudian sesuai scope apa tidak, gitu ya. Kemudian eh, sudah berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan apa belum, kemudian kecukupan referensi dan citasi sudah cukup apa belum, sesuai dengan policy jurnal mestinya, gitu ya. Misalnya di policy jurnal itu referensi minimal 20. Nah, tapi kok yang tercantum hanya 5 misalnya, otomatis kan tidak sesuai. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke review itu harus dicek similarity, jangan lupa. Kalau similarity-nya itu terlalu tinggi atau tidak memenuhi screening awal, gitu ya, banyak poin-poin yang tidak memenuhi screening awal, kayak misalnya similarity tinggi, tidak sesuai scope, gitu ya, kemudian tidak sesuai template dan seterusnya, referensi tidak mencukupi. Nah, maka nggak usah berlama-lama, Bapak Ibu sekalian, bisa langsung ditolak atau didekline. Tapi masalahnya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Pak, ini kan jurnal baru, boro-boro mau nolak Pak, mau nyari artikel satu aja sulit. Maka ini kalau ada satu yang masuk, kembali Bapak Ibu sekalian, eh, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di sini kok artikelnya terbatas, boro-boro mau mendeklan gitu ya, eman-eman, nah maka eh, ya gitu Bapak Ibu nanti disampaikan kepada penulis catatan untuk kemudian melakukan revisi sesuai dengan catatan, istilahnya kalau saya istilahkan itu catatan pra-review, gitu ya, disampaikan catatannya kemudian penulis melakukan revisi. Kalau kemudian sambil menunggu nanti penulis melakukan revisi, nah, kemudian dicek lagi ya, atau kalau misalnya penulis nggak mau merevisi, ya sudah berarti menjadi volunteer di sini ya, Bapak Ibu memperbaiki ya artikel punyanya orang lain, dan ini betul-betul volunteer ya, supaya apa, supaya nanti artikel Bapak Ibu memenuhi standar minimal untuk kemudian layak dipublikasikan, itu ya. Jadi jangan asal saja, jangan asal menerbitkan kalau memang orientasi dari Bapak Ibu itu adalah mengelola jurnal untuk terakreditasi ataupun terindeks, baik pengindeks nasional apalagi internasional. Itu seperti itu, gitu ya. Jadi memang pengelola jurnal ini terutama mungkin bagi Bapak Ibu yang baru saja terjun, gitu ya. Ini betul-betul nanti adalah pekerjaan volunteer Bapak Ibu sekalian.
Itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah memenuhi syarat, baik itu direvisi oleh Bapak Ibu sekalian selaku editor ataupun direvisi oleh penulis, maka masuk ke tahap review. Kondapi reviewer itu idealnya adalah 2 orang, gitu ya. Nah, kalau belum ada, ya berarti nanti mungkin bisa mencari reviewer dari teman-teman kuliah Bapak Ibu sekalian itu. Silakan bisa dikontak untuk ditampilkan di daftar risk editorial decision. Nah, setelah proses review, kemudian revisi gitu ya, dimintakan revisi, kemudian revisi itu kembali ke Bapak Ibu sekalian, dicek revisinya sudah sesuai catatan apa belum. Kalau belum, kembalikan lagi. Kalau sudah, berarti monggo risk editorial decision, yaitu ditentukan gitu ya, apakah artikel ini diterima, lanjut atau ditolak gitu. Dan dalam waktu yang sama nanti penulis ini bisa melakukan tracking terhadap proses yang dilakukan oleh editor gitu ya. Jadi prosesnya sampai apa, penulis ini akan tahu gitu ya. Maka kalau ada penulis yang rewel sebentar-sebentar banyak, ya nanti suruh aja login ke OJS, silakan cek di OJS progresnya, itu seperti itu ya. Nah, untuk prosesnya nanti ada select reviewer minimal 2 orang, kemudian reviewer conduct prosesnya di review selesai. Nah, reviewer itu kemudian kembaliin ke editor. Nah, sama editor nanti dicek. Ya. Nah, setelah proses review ini selesai, gitu ya, nah masuk ke proses yang kalau misalnya accepted, maka masuk ke submission editing atau copy editing. Copy editing ini untuk apa, Bapak Ibu? Yaitu akan diperbaiki tata tulisnya, memperbaiki tanda bacanya, memperbaiki struktur kalimatnya supaya nanti enak dibaca. Paling tidak gitu ya, Bapak Ibu sekalian, cek typo. Jangan sampai ya ada typo di artikel kita atau yang artikel yang kita terbitkan. Seharusnya pedomannya itu adalah zero typo. Ya. Jangan ada typo satupun di artikel kita. Minimal itulah. Dia sudah cukup meyakinkan. Tapi kalau baca artikelnya saja banyak tiponya, ya saya kira kredibilitas dari editor in chief ini dipertaruhkan. Gitu, ya. Nah, untuk proses editing, proses layout, sampai proses proofread. Nah, ini akan terlibat, si penulis ini juga akan terlibat lagi di sana nanti kalau sudah copy edit selesai, layout selesai, sebelum terbit, Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk dimintakan persetujuan, ya, koreksi dan persetujuan dari penulis. Itu. Nah, ini nanti ditunjuk copy editornya siapa, layouternya siapa, layout dalam bentuk PDF atau HTML atau yang lain. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan berkomunikasi ya, selaku editor atau section editor dengan layouter dan juga dengan proofreader. Gitu. Nah, setelah semuanya ini selesai ya Bapak Ibu sekalian, selesai layout, maka berikutnya adalah isu manajemen. Bapak Ibu nanti membuat isu atau membuat volume dan nomor ya di menu isu nanti akan ada yang kemudian akan di-schedule. Nah, artikel yang ini sudah siap, yang sudah selesai layout, ini akan yang sudah di layout dan sudah disetujui oleh autor itu nanti akan diterbitkan di volume berapa, nomor berapa. Nah, Bapak Ibu nanti yang akan mengatur ya di volume 1, nomor 2, volume 2, nomor 3 dan seterusnya misalnya gitu ya. Dan juga mengatur daftar isinya di sana gitu ya. Artikel pertama siapa, artikel kedua siapa, artikel ketiga siapa. Nah, ini nanti di isu manajemen. Nah, setelah semuanya beres dan oke, sekali lagi Bapak Ibu eh, di akreditasi Arjuna dan Sinta. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melakukan screeningnya artikel di bagian awal sini, ya sebelum review itu dicek similarity. Nah, sebelum terbit Bapak Ibu ya masih di isu manajemen ini, sebelum terbit sekali lagi Bapak Ibu lakukan cek similarity. Jadi cek similarity Bapak Ibu sekalian silakan lakukan 2 kali. Pada saat artikel baru masuk dan pada saat artikel mau terbit. Kenapa Bapak Ibu? Karena di sini untuk memastikan bahwa artikel yang sudah kita proses selama ini, yang sudah siap terbit ini, memastikan belum terbit di jurnal lain. Karena banyak kejadian retraction gara-gara tidak dilakukan cek similarity sebelum terbit. Ternyata sudah terbit di tempat lain. Karena mungkin
proses di tempat kita sangat lama dan apa itu namanya proses di tempat kita lama dan tidak ada komunikasi antara penulis dengan editor sehingga penulis submit juga ke jurnal yang lain. Nah ini ya untuk apa itu namanya ya untuk menjaga supaya artikel kita tidak ada yang diretraksi atau ditarik dari eh, terbitan kita. Nah, itu kan eman-eman gitu ya. Nah, seperti itu, saya lagi untuk proses cek similarity dilakukan 2 kali saat artikel baru masuk sama artikel mau terbit. Nah, kalau sudah dicek similarity, clear, tidak atau belum terbit di jurnal lain, baru silahkan Bapak Ibu publikasikan. Itu ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian proses secara umum gitu ya untuk lalu lintas artikel dari pertama kali submit ya sampai review, kemudian editing, kemudian isi manajemen dan sampai terbit. Nah, kemudian kalau sudah terbit gimana? Kalau sudah terindeks ya di berbagai pengindeks, maka di sana silakan Bapak Ibu kirim metadata ke lembaga pengindeks. Itu Scopus kah, kalau Google Scholar otomatis ya, atau ke DOAJ kah misalnya itu ya, maka Bapak Ibu perlu ngirim metadata atau data-data artikel kita yang sudah terbit ke lembaga pengindeks tersebut. Nah, itu ya Bapak Ibu secara umum untuk yang mau ditanyakan nanti ya di sesi tanya jawab ini saya percepat karena sudah hampir 3:30. Nah, ini yang terakhir ya Bapak Ibu untuk materi kita sebagai pembuka wawasan terkait dengan tata kelola artikel ya yaitu kebijakan proses review dan membuat review form. Nah, Bapak Ibu sekalian, agar artikel kita itu bisa berkualitas gitu ya, kita tidak bisa bekerja sendiri, maka kita harus meminta bantuan para reviewer yang sesuai dengan bidang kajian jurnal kita. Siapa reviewer itu ya? Bisa kawan-kawan kita, bisa Bapak Ibu cari secara acak, bisa Bapak Ibu cari kawan kuliah kita atau kawan di organisasi keilmuan kita, baik itu yang levelnya nasional atau lebih-lebih yang levelnya internasional. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk kebijakan proses review itu nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu workflow itu ya. Kalau di OJS masuk ke menu workflow, kemudian pilih tab review, maka di sana nanti akan ada 3 sub menu ya. Ini tab review ini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada setup, ada reviewer guidance dan ada review form. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama Bapak Ibu sekalian di sini harus di state dulu atau dinyatakan dulu ya bahwa proses review artikel Bapak Ibu sekalian menerapkan open review, blind review, atau double blind review. Itu harus dideklar sesuai dengan yang sudah dideklar di website OJS Bapak Ibu sekalian. Ini harus sesuai di sini. Karena jangan sampai misalnya yang di tampilan website itu, di tampilan depan website itu adalah misalnya open review, tapi nyatanya di dalam sini dia anonymous reviewer dan anonymous author. Jadi author tidak tahu penulisnya, penulis tidak tahu, penulis tidak tahu reviewernya, reviewer tidak tahu siapa ini artikel pemiliknya. Gitu ya. Nah ini harus sinkron di sini Bapak Ibu. Nah, dicek lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kira-kira punya Bapak Ibu itu open, close, blind atau double blind. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, restrict file access. Ini untuk melindungi artikel ya supaya nanti ketika ini diaktifkan ya Bapak Ibu sekalian, maka reviewer itu tidak bisa melihat dan mendownload full PDF sebelum menyatakan setuju untuk mereview. Karena reviewer yang kita tunjuk itu nanti dia punya pilihan. Dia akan menerima permohonan review dari kita atau menolak. Menolak bisa jadi karena tidak sesuai keilmuan atau menolak karena kesibukan. Kan gitu. Ya. Kalau misalnya ini kita aktifkan, maka kalau misalnya ditolak, maka penulis hanya reviewer hanya bisa membaca judul dan abstraknya saja, tidak bisa mendownload artikel karena bisa jadi ada penyalahgunaan Bapak Ibu sekalian, itu ya. Nah, reviewnya ditolak, tapi artikelnya didownload, kemudian kerja cepat, dan dia terbitkan di jurnal yang lain, itu sangat mungkin, itu pencurian artikel.
Dan kadang terjadi seperti itu, Bapak Ibu, mohon hati-hati. Ya. One click reviewer access. Nah, ini untuk memudahkan reviewer, ya, ketika dicentang maka notifikasi yang terkirim ke email reviewer itu nanti akan langsung masuk ke dashboard reviewer dan beliau langsung bisa menentukan apakah akan menerima permohonan atau menolak dan melanjutkan proses review. Itu ya. Saya sarankan ini untuk dicentang ya, dua ini. Nah, ini untuk default response deadline-nya umumnya ini maksudnya 2 minggu ya Bapak Ibu ya. 2 minggu atau weeks ini ya, number of weeks. Nah, di sini kalau 2 berarti 2 minggu. Bisa 1 minggu, bisa juga 1 bulan. Monggo Bapak Ibu, kalau standarnya seingat saya di sini 4 gitu ya. Tapi kalau di jurnal saya ini saya percepat responnya 2 minggu biar lebih cepat gitu. Bahkan ada jurnal lain yang diberi deadline hanya seminggu untuk merespon. Respon reviewer itu menolak atau menerima. Itu proses reviewnya sendiri itu nanti di luar ketentuan yang ini nanti di bawahnya. Itu ya deadline-nya biasanya 2 kali dari ini. Kalau ini 2 minggu, sini juga reviewnya 2 minggu atau mau 1 minggu juga boleh, gitu ya. Nah, ini nanti sekali lagi tergantung kebijakan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu itu adalah di tab review sendiri, tampilkan juga di sana supaya reviewer tidak bingung bagaimana cara mereview, gitu ya. Panduannya disampaikan di sana review guideline, gitu ya. Nah, conflict interest ini diisi jika reviewer diharuskan membuat pernyataan bebas dari kepentingan saat mereview. Itu misalnya Pak, kadang-kadang ada reviewer yang nakal, dia nitip artikelnya dia supaya disitasi oleh artikel yang sedang dia review. Itu kan melanggar kode etik reviewer sebenarnya. Nah, itu nanti bisa dibikin pernyataan gitu ya. Kemudian untuk membuat form review di sini di menu workflow ya, kemudian masuk ke review dan di menu yang ketiga review form. Ini kebetulan di tempat saya sudah ada sekian eh, form review ini tadi yang baru saya buat kemarin gitu ya. Untuk review latihan itu saya bikin. Nah, ini nanti create review form maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu gitu ya. Nama formnya apa? Nah, kemudian nanti dia akan ketika sudah tersimpan akan muncul. Lalu kita klik tombol edit maka nanti akan mulai membuat form review yang baru. Nah, ini secara umum ya Bapak Ibu sekalian untuk proses pembuatan form review. Oke, saya kira ini ya Bapak Ibu sekalian. Oh, ini masih ada ini item-item yang ada di review form ini ya, item-itemnya nanti ini saya contohkan hanya satu, tapi nanti Bapak Ibu kalau sudah jadi satu ya di langkah yang ini ya di slide yang ke-17 ini monggo dilanjutkan diulang sampai eh, beberapa pertanyaan atau pernyataan ya yang nanti akan dijawab oleh reviewer seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini publisher library, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan publisher library ini adalah untuk menampung atau untuk menyimpan file-file yang kita buat ya supaya nanti bisa diakses oleh stakeholder dalam hal ini bisa oleh penulis, bisa oleh reviewer, bisa juga oleh pihak-pihak lain atau oleh pembaca secara umum gitu ya. Nah, kalau di sini saya contohkan saya mengupload di sini untuk template ya, author CV, reviewer CV, publication ethics statement gitu ya. Template lagi ini tapi versi lama gitu ya. Kemudian ada pre-review discussion note, lalu ada revision note, lalu ada SK akreditasi saya juga taruh di sini, termasuk sertifikat juga. Call for paper ini juga saya taruh di sini sehingga Bapak Ibu untuk naruh template artikel tidak perlu di Google Drive atau di tempat lain, tapi di OJS ini sekalian. Itu ya. Jadi di menu workflow, publisher, library. Nanti masuk ke publisher library, maka di sana nanti Bapak Ibu bisa tambahkan file apapun. Gitu ya. Nah, untuk menambahkan nanti di sana jangan lupa ya beri tanda centang pada pilihan public access agar file bisa diakses oleh yang berkepentingan siapapun itu. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa nanti Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya yang cukup penting juga dalam tata kelola artikel ilmiah berbasis OJS, Bapak Ibu sekalian, atau apapun sebenarnya gitu ya sistemnya, di sana pasti ada email notifikasi.
Dan Bapak Ibu sekalian, DOJS itu sudah menyediakan puluhan template atau bahkan kayaknya mencapai ratusan template notifikasi, gitu ya, email signature dan template notifikasi. Nah, apa itu email signature? Email signature ini nanti Bapak Ibu masuk ke menu workflow email, gitu ya. Nah, di sana nanti akan ada menu setup dan ada menu email template. Nah, di menu setup di sinilah nanti Bapak Ibu akan memberikan footer, ya. Signature ini nanti akan langsung muncul di email notifikasi tanpa Bapak Ibu harus nulis setiap kali mengirim email, itu ya. Nah, ini editornya biasanya tulisannya hanya seperti ini, basical, ya. Editor in chief-nya siapa, kemudian di sini kasih link atau dikasih alamat email juga bisa, ya. Ini nanti akan dimasukkan atau akan dikirimkan otomatis ketika email notifikasi itu dikirim kepada reviewer, author, membaca dan seterusnya. Ini akan otomatis ikut. Ini namanya email signature. Nah, kemudian yang berikutnya email template. Nah, template-nya Bapak Ibu ada banyak sekali yang bisa Bapak Ibu atur nanti. Kayak misalnya ini yang saya contohkan Bapak Ibu sekalian adalah ini contoh untuk jadi kalau setiap selesai mereview, reviewer itu saya beri notifikasi dan saya kirim eh, form untuk diisi oleh reviewer yang nanti akan di-generate otomatis formnya itu untuk mendapatkan sertifikat. Jadi saya nggak perlu bikin sertifikat satu-satu secara manual setiap kali selesai melakukan review Bapak Ibu, ya. Tapi cukup di sana saya klik ini nanti apa itu namanya email notifnya ini saya kirim thank reviewer kepada penulis, maka ini akan terkirim dan otomatis si reviewer itu akan mengisi reviewer form dan juga mengisi eh, form untuk sertifikat. Contohnya seperti itu. Dan termasuk misalnya notifikasi accepted, gitu ya, notifikasi decline dan lain-lain. Termasuk misalnya nanti kalau yang sudah ber-APC gitu ya atau sudah bayar, nanti di sana disertakan juga bayarnya berapa, ditransfer ke mana, gitu ya, atas nama siapa. Kalau sudah transfer nanti bukti transfernya kirim ke mana. Nah, itu kan ribet kalau terus kita tulis satu-satu setiap ada transaksi. Nah, di OJS ini sudah disediakan email template yang Bapak Ibu nanti bisa custom sendiri. Ini standarnya bahasa Inggris ya Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu bisa edit kemudian diganti ke bahasa Indonesia misalnya kalau yang belum berbahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi nanti email untuk reviewer, email untuk editor, email untuk asisten, email untuk author, email untuk reader, termasuk email untuk subscription manager. Ini semuanya kalau saya cek itu banyak 50-an lebih, hampir 100 kayaknya itu saya cek satu-satu itu ya. Nah, tapi tidak semuanya di custom yang sering kita pakai saja. Kalau saya itu custom notif ini hanya nggak ada 10, paling sekitar 10 sampai 15 yang saya custom itu ya. Selainnya ya udah otomatis saja bawaan JS itu. Tapi untuk yang notif-notif yang penting itu perlu kita custom. Ini biar memudahkan hidup kita Bapak Ibu, gitu ya. Ini biar kita tidak repot dan memastikan ya email yang terkirim itu sudah standar. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kemudian nanti melakukan setup gitu ya, yaitu di menu workflow email nanti akan muncul dua dua menu ini ya. Ini emailnya, kemudian ini ada setup dan ada ini email template. Nah, apa biasanya di sini template yang biasanya notifikasi request revision ya, permintaan revisi ini nanti di custom editor decision accepted, editor decision decline, edit review request, review acknowledgement dan seterusnya. Ini paling tidak ada sekian yang kita yang penting-penting yang kemudian kita custom gitu ya. Ini biar sekali lagi untuk kalau itu effort ya, tapi nanti kalau udah jalan enak. Oke, saya kira itu untuk sebagai materi ya pembuka. Saya yakin mungkin dari Bapak Ibu sudah ada banyak bahan pertanyaan. Silahkan bisa disampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Pak Arif. Monggo Pak Arif. Ya, baik, terima kasih Pak Warto. Eh,
sebelum saya ini melempar kepada teman-teman para peserta, ini di chat box itu ada beberapa pertanyaan yang Oh, saya iya. bacakan, ya Pak Warto ya. Pertama itu ada dari Bu Sri Mulyani terkait dengan IT support kampus jika tidak mendukung, bagaimana apakah RCI dapat memfasilitasi. Jadi teman-teman semuanya bagi pengelola jurnal dimanapun, termasuk di pengurus daerah Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya ada trouble terkait dengan jurnalnya Bapak Ibu yang dikelola, itu sebenarnya kami memiliki fasilitasi bagi member doi ya. Itu silakan kunjungi supervisi.relawanjurnal.id. Linknya nanti saya akan bagikan kepada di chat box. Nanti silakan bisa kunjungi link tersebut. Di situ sudah jelas nanti jika ada sesuatu hal bisa disampaikan. Nanti kami akan melakukan supervisi langsung. Nah, kemudian Pak Warto, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Salman. Nanti bisa open mic nggak apa-apa Pak Salman. Ini terkait dengan bagaimana jurnal memastikan bahwa kebijakan APC tidak mengarah pada predatory publishing, di mana jurnal lebih mengutamakan aspek finansial daripada kualitas akademik. Itu kira-kira Pak Marto Oke, pertanyaan. Pak Ahmad Salman ya. Sebentar, ini izin tanya, bagaimana jurnal memastikan bahwa kebijakan APC tidak mengarah pada predatory publishing, ya, di mana Ya, mengutamakan aspek finansial. Oke, ini kembali ke pengelola jurnal masing-masing ya Bapak Ibu. Niatnya memang kalau ingin jadi pengelola jurnal yang berintegritas, saya kira yang pertama itu kebijakan mengenai PC itu dideklar secara jelas itu ya. Nah, itu bisa melalui dibikin menunya ya Bapak Ibu sekalian. Saya izin share screen lagi ya. Bentar. Share screen yang oke, screen aja deh. Ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini terkait dengan APC yang pertama itu pastikan di sana Bapak Ibu itu ini kok. Oh, sebentar. Nah, author fee pastikan declare di sini. Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Ibu sekalian untuk kemudian tidak menarik di luar ketentuan yang sudah Bapak Ibu bikin sendiri. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian adalah jangan terlalu banyak menerbitkan artikel pada setiap edisinya, gitu ya. Nah, itu eh, karena itu adalah sebagai indikator bahwa jurnal ini predatory atau bukan. Salah satu yang paling kelihatan itu adalah jumlah artikel yang diterbitkan yang tiba-tiba melonjak tajam. Misalnya pada awal-awal terbit sebelum terindeks Sinta misalnya itu terbitnya hanya 5 minimalis gitu ya sesuai dengan syarat minimal ISSN. Tapi kemudian setelah terakreditasi Sinta itu tiba-tiba melonjak menjadi 50. Edisi berikutnya lagi 100, edisi berikutnya lagi 500 misalnya. Nah, itu saya kira terindikasi sebagai jurnal predator. Nah, maka Bapak Ibu sekalian kembali ke integritas gitu ya. Integritas kita sebagai pengelola jurnal harapannya menghindari praktek-praktek yang curang gitu ya. Sehingga jurnal kita tidak dicap sebagai jurnal yang predator. Itu mungkin ya Bapak eh, siapa tadi ya, mohon maaf. Salman. Ya Ahmad Pak Salman. Salman ya. Mungkin sudah jelas atau ada yang kepingin disampaikan lagi, monggo Pak Salman, Bisa open mic Pak Salman. monggo. Oke, kalau tidak ini kita lanjutkan ya Pak Warto ya. Oke. Ini ada dari Bu Sri Mulyani. Ini sementara nanti saya bacakan dulu yang di chat box, Oh iya, kemudian ya. saya lemparkan kepada teman-teman yang open mic. Nah, ini tadi udah dibahas sama materinya Pak Warto ini terkait dengan email yang tidak terkirim ke autor yang terregister pada sistem OJS-nya. Ya. Silakan Pak Warto. Oke, untuk email yang tidak terkirim itu perlu tindak lanjut dari IT support dan web admin Bapak Ibu. Gitu ya.
karena saya sendiri ini juga tidak melakukan setting ya, karena di sana itu perlu dilakukan setting tidak hanya di OJS-nya ya, tapi di server, mesin servernya di sana yang tahu itu adalah IT support dan web admin. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan, maka eh, bisa hubungi web admin supaya email notifnya itu bisa eh, berjalan secara otomatis dan lancar. Itu ya, kalau misalnya belum. Tapi kalau misalnya sudah jalan, tapi kok ada batasan, Ya. misalnya ada email yang kadang terkirim, kadang tidak, gitu ya. Mungkin kayak gitu, misalnya ada kejadian seperti itu dulu dulu juga saya alami ya, Bapak Ibu. Jadi email ini sudah disetting ya notifnya, kemudian tapi kok ada email yang terkirim, ada email yang tidak. Nah, kita tahunya dari mana? Dari para penulis atau reviewer biasanya. Kan kita kadang kalau habis mengelola notifnya, kemudian kita notif juga via WA misalnya. Nah, belum terkirim Pak. Loh kok belum ya? Nah, kalau misalnya kejadian seperti itu, ya bisa jadi Bapak Ibu ini perlu apa itu namanya ya? Perlu menggunakan pihak ketiga supaya nanti email yang terkirim sebanyak apapun itu tidak akan diblok sebagai spammer gitu ya, sebagai spammer. Karena kalau lalu lintas internet yang ada di kampus Bapak Ibu sekalian misalnya atau di kampus saya itu terjadi lalu lintas email atau terjadi lalu lintas email yang sangat tinggi itu ya. Nah, itu biasanya ini pengalaman di kampus kami ya Bapak Ibu, itu terus diblok IP-nya, diblok sehingga tidak bisa terkirim. Nah, maka Bapak Ibu perlu bantuan pihak ketiga. Kalau di sini yang saya pakai itu di sini yang kami pakai itu adalah Brevo. Yang kami pakai ini Brevo ya, sehingga mau ngirim ratusan email, ribuan email dalam satu hari gitu ya. Nah, itu tidak dianggap sebagai spam dan lalu lintasnya itu tetap lancar. Itu. Jadi ada dua kemungkinan ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi sama sekali belum bisa terkirim, itu berarti kendala teknis, silakan hubungi IT support dan web admin. Kalau emailnya itu kadang terkirim, kadang tidak, itu berarti ada kendala pada mail servernya di sana yang kemungkinan itu didetek sebagai spammer, pengirim spam itu ya. Nah, saya kira itu ya sementara jawaban dari saya mungkin sudah bisa terjawab, Ibu. Mm. Ya mungkin itu ya, yang mungkin banyak kendala yang di OJS 3 ya teman-teman di IT support. Kadang juga ini ya Pak Warto ya. Iya betul. Jadi kalau di kampus kami di Purwokerto itu lalu lintas atau traffic website, traffic email yang paling tinggi di antara semua portal itu ya, itu adalah OJS. Ini kisah nyata di tempat saya ya. Ya, Di websitenya UIN saja itu trafficnya masih kalah dengan masih kalah. trafficnya OJS. Ya, Karena terlalu sibuk lalu lintasnya, karena kita punya 30 jurnal gitu ya, semuanya berlalu lintas email tiap hari. Nah, itu kami pernah terdeteksi sebagai spammer. Nah, mm, kemudian kita terpaksa beli layanan premium untuk menggaransi gitu ya, bahwa email yang kita kirimkan itu adalah bukan spam, tapi memang email yang masuk ke info. Itu seperti itu, Pak Arif. ya, terima kasih Pak Warto. Punten Pak. Silakan, Ya, terima kasih banyak Pak Arif dan silakan Pak Bu. Warto. Eh, Tadi Pak Warto menyampaikan Iya. seandainya IT support, punten ya, saya nggak bisa open cam karena Nggak apa-apa Pak. laptopnya bermasalah. Iya, bisa menghubungin pihak ketiga. Boleh nanti kita dapatkan info kontak pihak ketiganya. Ini Bu, ini langsung saya kasih tahu Bu, ini namanya Oke, salah satunya ya, sebenarnya yang lain sih banyak, tapi ini saya kasih tahu yang saya pakai gitu ya Bu ya. Ini namanya baik. Terima kasih banyak Pak. Brevo, monggo nanti bisa dicek di sana. Ngaten. Nggih. Monggo yang lain, Pak Arif Ya, mungkin. ini ada lagi Pak di chat box. Nggih. Ini ini template menampilkan template yang disimpan di library ke Beranda Web. Gimana Pak? Maksudnya bagaimana Pak? Pak Sureman mungkin bisa open mic?
masih bersama kita, Pak Suherman, terkait dengan template yang ditampilkan, template yang disimpan di library. Yang sebentar saya coba lihat dulu Coba di dicerna. chatnya ya, chatnya. Atau menampilkan template naskah, karena bahasa template itu kan tadi banyak ya Pak Warto ya, template Ya, email, template template tadi dari Pak siapa Pak Arif? Suherman. Bu ya. Suherman Pak, ya. Suherman. Ya silakan Pak Suherman. Oke, menampilkan template-nya yang disimpan di library ke beranda web gimana? Oh, yang oke oke ya, saya paham Pak. Nah ini, Pak Suherman bisa menjelaskan ini. jadi gini ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disinggung terkait dengan template, itu kan masuknya di sini nih, saya contohkan, itu di workflow, kemudian di publisher library, pastikan nanti di-upload di sini ya Bapak Ibu ya. Nama filenya apa, file yang di-upload apa gitu ya, nanti silakan di-upload. Nah, kalau sudah, nanti jangan lupa ini public access ya, public access. Nah, ketika dicentang public access, nah maka nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nih, Pak Warto belum berubah tampilannya Pak Warto. gimana gimana? Belum berubah. Oh, belum Belum berubah. keluar Pak, share-nya belum Iya. keluar. Nah, saya ulangi lagi ya. Share, aduh. Oke, sudah kelihatan? Nah, Kelihatan ya? Sudah. Oke, saya ulangi. Nah, ini di sini workflow Bapak Ibu sekalian, kemudian di menu Publisher Library, kemudian ini yang tadi sudah saya upload. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin yang baru, library-nya silakan di sini, gitu ya. Add file, kemudian choose filenya apa, terus kalau ini bebas saja Bu, Bapak Ibu, either boleh, report boleh, apapun boleh. Upload filenya, jangan lupa ini public access ini Pak. Nah, nanti akan dapat nomor ID di sana, tampilannya akan seperti ini nih. Nah, ini. Ini ada nomor ID. Link inilah, ya, ini nanti yang kemudian Bapak Ibu copy, gitu ya, template, kemudian tampilkan di depan. Nah, untuk menampilkan di depan, Bapak Ibu sekalian, nah, untuk menampilkan yang ada di depan di sini, kita ke menu website, gitu ya. Kemudian di menu custom viewer. Pak, di unmute suaranya. Pak Warto. Warto. Pak Warto suaranya hilang. Iya, di mute ini. Pak Warto. Udah Ya, angkat sih. halo. Lanjut Ya. Pak, suaranya di mute. Sebentar, nggak sengaja ini kayaknya. Sebentar saya keraskan Oh, sekali. ini Pak, mungkin linknya di copy aja di tab baru Pak. Kopinya di link ya. Linknya di copy, kok kopinya di link gimana sih Pak? Iya, Efek maksudnya kekerasan. itu teknisasi ini kan sudah bisa nih, mungkin kayak apa hasilnya maksudnya contohnya. Di sini kita misalnya bikin blog baru. Nah, ini kan author template. Jadi Masukkan. hasilnya itu ya. Nah, ini masukkan linknya di sini. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu siapkan dulu gambarnya. Ini nanti yang akan muncul di sebelah kanan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, muncul di sebelah kanan ini maksudnya di sini nih. Nah, yang ini. Nah, di sini ini adalah link yang tadi itu di publisher library itu. Nah, ini gambarnya ini, kopikan ke sana, paste di sini. Nah, seperti itu Pak. Mungkin Pak Herman ada ini tanggapan lainnya mungkin? Sudah jelas Pak, sudah jelas, makasih. Sama-sama. Ya. Oke. Baik, Izin Pak, saya silakan. Ahmad, Pak. Saya Ahmad Pak. Ya, Ya. silakan Pak Ahmad. Ya, saya mau tindak lanjutin tadi. Itu kan ada CV for reviewer. Apakah setiap reviewer itu mensubmit CV-nya setiap itu Pak? Ya. Ya. Oke, langsung ya Pak Arif ya. I- Ya, silakan aja Pak. Oke, nah ini untuk si ini ya,
kaidahnya sih mestinya ada gitu ya. Mestinya ada, setiap penulis itu mengirimkan juga CV, kapak, dan juga publication etik. Nah, kapan ini ngirimnya? Ngirimnya itu ada dua opsi, Bapak Ibu. Pada saat pertama kali submit, itu sudah submit artikelnya, submit publication etiknya, submit CV-nya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, disubmit saat sudah accepted. Itu juga boleh, tergantung nanti diatur di email notifnya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Itu opsional tergantung kebijakan pengelola jurnal masing-masing, Pak. Gitu nggih? Pak Ahmad. Iya, 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 Pak. Paham, Pak. Ya, makasih Pak. Nggih. Ya. Oke, selanjutnya mungkin yang audiens online silakan mau open mic, silakan kami buka. Izin, Pak. Silakan Pak Imam. Eh, izin untuk bertanya. Kampus kami itu masih dengan OJS 2, OJS versi 2. Oke. Posisi juga bertepatan dengan alih bentuk dari sekolah tinggi menjadi institut. Terus link website itu kan tadinya sekolah tinggi, terus juga berubah menjadi linknya institut. Iya. Nah, untuk pengurusan upgrade OJS 2 ke 3 dan juga pengelolaan DOI-nya itu bagaimana ya Pak? Karena satu akan dirubah dari OJS 2 ke 3 dan juga perubahan alamat link websitenya begitu Pak. Iya. Oke. Mohon masukannya untuk cara pengelolaan migrasinya begitu Pak. Cara migrasi ya. Oke. Eh Untuk bermigrasi dari OJS 2 ke OJS 3 itu nanti ada beberapa opsi Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama tapi nanti masing-masing ada kelebihan ada kekurangannya ya. Tinggal nanti Bapak Ibu pilih yang mana. Yang pertama itu eh, karena Bapak Ibu itu sudah apa itu tadi namanya sudah beralih status dari sekolah tinggi ke institut itu kan berubah domainnya ya. Nah, yang pertama itu adalah Bapak Ibu langsung bikin atau install OJS 3 versi terbaru. Sudah ada yang terakreditasi atau belum Bapak Ibu? Bapak? Oh iya, dan juga ini jurnal lama itu proses akreditasi dalam proses penilaian juga itu Pak, Oh, OJS 2-nya. oh ya. Ada berapa jurnal? 3, yang lagi akreditasi 2, Oke, yang sudah nah, terakreditasi belum ada. belum ada ya. Total jurnal ada berapa? 3, ketika alih bentuk sekarang nambah 3 lagi jurnal baru. Cuma 3, Pak. Kalau saran saya itu di domain yang baru, di domain institut yang baru itu langsung saja install OJS 3 versi terbaru. Itu paling praktis, Pak. Nah, kemudian setelah instalasi selesai versi terbaru, fresh itu ya. Nah, dokumen-dokumen yang lama, setup dari jurnal yang lama itu dipindahin satu-satu, Pak. Maksudnya dipindahin itu di copy paste. Oke, Itu. siap. Nah, Itu itu berarti kayak tampilannya. artikel-artikelnya ya Pak, berarti artikelnya. Mm-mm. Terus untuk artikelnya itu di-upload ulang dan langsung dipublish, tapi nanti pakai quick submit. Quick submit. Oke. Iya, nanti cepat itu ya. Nah, kemudian sambil menunggu proses akreditasi di Arjuna yang diproses itu yang lama tetap dijalankan Pak. Jalan saja yang lama nggak apa-apa. Ya. Nah, yang baru ini sambil diperbaiki tampilannya, kemudian dilengkapi fitur-fiturnya, termasuk tadi library-library-nya gitu ya. Nah, itu punya sampai betul-betul fix bagus sudah seperti yang fitur-fiturnya dan juga artikelnya itu sudah lengkap seperti yang di OJS 2 itu ya. Nah, kalau sudah baru untuk urusan DOI Bapak Ibu itu nanti tidak perlu register ulang ya. Tidak perlu register ulang tapi
panjenengan tinggal berkirim email saja ke DOI atau mungkin bisa dibantu dengan unit DOI-nya RJI, itu di sana itu berkirim email yang isinya itu pemberitahuan bahwa untuk artikel ini dengan DOI sekian ini berpindah hosting atau berpindah alamat. Nah, maka kami mohon untuk mengubah alamat lama menjadi alamat baru. Nanti Bapak bikin tabel di Excel gitu ya. Judulnya apa, ID artikelnya berapa, nomor DOI-nya berapa, kemudian alamat webnya yang lama apa, kemudian yang paling kanan alamat web yang baru apa. Nah, itu nanti dikirim ke DOI, maka nanti DOI akan memproses itu hanya mengubah alamat websitenya atau hanya mengubah alamat artikelnya. Itu seperti itu. Jadi tidak submit baru, Bapak. Gitu. Ya. Tapi kalau mau proses yang Berarti kedua kalau itu ya, proses yang kedua, kalau ya yang kedua gimana coba di ini? kedua ya. Cara yang kedua itu tapi karena ini ganti domain ya, ganti ganti domain. Cara yang kedua itu dari website yang lama atau dari OJS 2 itu di-upgrade per satu level atau per satu tingkat update yang ada di OJS, tergantung ini kan kalau di OJS ini kan OJS pkp.sku.ca. Nah, kalau di sini Bapak Ibu di mana Setiap OJS yang update dan leasing version software ya, ini kan ada OJS ini ya, ini kan ada setiap versi nih. Nah, dari versi yang lama atau versi yang terbaru itu Bapak itu tinggal upgrade ke versi berikutnya, upgrade ke versi berikutnya, upgrade ke versi berikutnya, upgrade ke versi berikutnya, gitu ya, sampai nanti versi yang terbaru, gitu ya. Nah, setelah sampai versi yang terbaru, ya, nah itu kelebihannya apa? Bapak Ibu tidak perlu ngatur alamat atau tampilan websitenya. Bapak Ibu tidak perlu mengupload ulang artikelnya. History artikel itu masih tetap ada sampai OJS versi terbaru. Seperti itu. Itu ada dua cara seperti itu, Bapak. Nanti kalau saya, karena volume jurnal dari Bapak itu tidak begitu banyak, itu ya saran saya sih, mending pakai opsi yang pertama deh, Pak. Bikin dari baru aja. Gitu. Oke. Nah, untuk ketika kita bikin baru, apakah kita tetap masih menerbitkan di yang lama atau kita langsung terbit saja di tempat yang baru, Pak? Oke. Nah, yang lama berarti ya sudah, nanti untuk artikel-artikel yang baru itu nanti langsung proses lalu lintasnya itu atau submitnya dan seterusnya, ini proses transisi ya Pak ya, namanya proses transisi. Kalau yang website baru sudah siap, artikelnya sudah lengkap, tampilannya itu sudah oke gitu ya, nah maka OJS yang lama ini nanti sementara dipertahankan gitu ya, dipertahankan. Untuk artikel-artikel yang masih proses itu nanti bisa dialihkan ke yang baru. Nah, untuk submission baru itu nanti di jurnal yang baru. Tapi untuk artikel-artikel yang lama, ya sambil menunggu akreditasi, jangan langsung di take down, Pak. Jangan langsung di take down, karena nanti yang dinilai itu kan yang di OJS yang lama. Gitu. Ya. Nah, maka untuk artikel-artikel yang mau submit itu disarankan ke jurnal yang baru. Dikasih aja notifikasinya itu di OJS yang lama, bahwa kami sedang melakukan migrasi dari OJS 2 ke OJS 3. Silahkan untuk Dah lah, submission ngecek dah. link Udah anjing, udah anjing. yang baru. Ini masuk ikut biar aja sih. Oh, dulu berarti. Halus. Itu perpindahannya. Oke, Pak. Ya. Baik, siap. Iya, jadi Terima juga aktif di OJS yang lama gitu supaya nanti, nah nanti kalau sudah mengarah ke jurnalnya OJS yang baru semuanya, sudah persisten dan sudah mapan, bisa jadi mungkin itu sampai 6 bulan mungkin atau 1 tahun mungkin gitu ya. Nah, baru OJS 2-nya itu di down, dimatikan. Jangan lupa, Pak. Karena kalau tidak dimatikan, itu ada dua OJS, ya, OJS lama dan OJS baru jalan bareng, itu nanti akan ambigu, membingungkan, gitu. Tapi itu biasanya kalau sudah di atas 6 bulan itu baru di take down.
Atau yang jelas kalau sudah muncul nilai akreditasinya Pak, jangan lupa itu ya, baru bisa di take down. Itu kayak gitu sih Pak pengalaman dari kami. Berarti kalau nanti di OJS 2 itu akreditasinya muncul, si sertifikat akreditasinya nanti minta penyesuaian OJS baru berarti ya Oh dialihkan iya, ke tentu link yang betul, tentunya nanti penyesuaian langsung di Arjunanya Pak. Apa Bapak Bapak saja yang langsung login ke Arjuna, kemudian alamat-alamat yang di Arjuna itu ya OJS-nya, OJS kita itu diganti semuanya, disesuaikan gitu, nggak masalah. baik. Siap. Terima Pas. kasih Pak Satu informasinya. lagi Pak, termasuk di Garuda itu nanti, karena di Garuda tidak ada prosedur untuk kemudian edit, maka Bapak nanti perlu untuk apply ulang Pak. Jadi nanti punya dua profil, yang lama dengan yang baru. Gitu. Itu untuk Arjuna. Begitu nggak Pak? Nggih? Iya, siap. Oke, monggo yang lain, monggo. Pak Arif mungkin masih ada. Ya, silakan. Pak Untung tadi ini mau bertanya, silakan Pak. Pak Untung, silakan. Alhamdulillah ya, terima kasih Pak Warto. Ini saya tadi menanyakan sebetulnya di apa namanya di chat sudah saya tanyakan, tapi saya coba diklik. Tadi saya tanyanya di OJS saya itu Oh, log aktivitas kok nggak ada apa-apanya ya, log kegiatan kosong, riwayat kosong, catatan kosong. bisa ditampilkan Pak, share screen aja nggak apa-apa, nanti biar kita bantu. Monggo Pak, mau menampilkan seperti apa kira-kira? Iya. Tutup dulu ya. Nah ini Oh ini. Nah, itu diklik. log kegiatan di sini saya klik, nah ini kosong. Oh, sudah sampai pada tahap apa Pak Coba, Untung? Pak. Lihat. Nah, Sudah silakan. produk, lihat yang naskah Pak. Naskah. Naskah masuk, Ya. Terus artikelnya yang mana? ya semuanya. Oh semuanya. Coba dilihat Iya, satunya Pak. Nah, lihat, ini udah diterbitkan ya. Nah, ya maksudnya itu kan ada produksi, ada copy editing, ada ulasan, ada naskah ya coba. Nah, ada naskah, oke, ada ya. Ini sejak kapan Pak? ada ulasan. Oh Saya iya. nggak pernah ngecek sih, cuma apa namanya Loh, tadi lihat ada klik log kegiatan, saya coba, loh kok kosong begitu. oh, copy editing jalan juga, ada juga. Copy editing ada juga, copy editing, Oh iya, udah bagus kok ya. Oke, produksi ada juga produksi, ya. Nah, kalau ini saya kira kaitannya ini dengan sistem OJS-nya ini, atau dengan apa namanya, mesin OJS-nya, terkait dengan proses perekaman ini ya. Lognya nggak terekam semua artikel gitu ya Pak ya. iya, Waduh, gimana ini, kayaknya Pak Untung ini juga bisa ini ngatasi. Mungkin kalau bisa dicek di ini nih Pak Untung, di apa kayak jenenge, eh Akreditasi Pak. bukan di mesin servernya, di apa ini pakainya cPanel. Dinamakan. oh iya, coba nanti saya barangkali ada apa namanya, ya nanti saya coba cek. Nah, Iya. nanti coba cek di cPanel. Nah, terus di sana itu kan ada lognya tuh. Nah, log yang terkait dengan OJS, kira-kira coba nanti Pak Untung coba satu transaksi. Nah, itu kan nanti akan muncul tuh di log. Nah, kira-kira apa yang trouble? Kayaknya ini di urusan itunya deh Pak Pak Untung. Iya, iya, iya. Heeh. Oh, Pak Untung canggih lah, bisa lah. Ya, terima kasih Pak Warto. Sama-sama. Oke. Pak Untung ini kawanku ini. Jogja ini, Mas. Oh, Pak Yai. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Ini tadi ada dari Universitas Sanggabuana Bandung. Nah, Iya. ini Ibu Nerisa Arfiana masih bersama kita, Bu. Ini pertanyaannya adalah jika peran copy edit, layout, dan proofreader, apakah boleh dihandle oleh section? Boleh. Silakan Bu, open mic saja Bu, nggak apa-apa Bu. Oh iya, silakan. Izin Bapak Ibu semuanya. Untuk jurnal ini kebetulan kan orangnya tuh SDM-nya nggak semuanya
bisa dimasukkan untuk pengelolaan jurnal. Jadi selama ini pengelolaannya section editor atau misalnya editor in chief yang mengelola jurnal tersebut, artikel tersebut, jadi merangkap juga di copy editing, di layout editing, dan bahkan ada pun yang di proofreading. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya Pak? Seperti itu. Terima kasih sebelumnya Pak. Monggo Pak Warto. Oke, eh, jurnal Ibu sudah berumur berapa tahun atau sudah berapa volume, Ibu? Kalau di sini saya bertugasnya sebagai pengelola teknis jurnalnya, Pak. Jadi saya cuman di sini sebagai berperan sebagai layout editor, tapi saya juga membantu pengelolaan seperti tugas-tugas editor yang lainnya. Di sini di kampus saya kebetulan baru ada 11 jurnal dan yang dibantu pengelolaannya ada beberapa oleh saya seperti itu. Oh gitu. Ya, Oke, terkait multi peran gitu ya. Ibu sudah menerapkan multi peran berarti ya, login S gitu ya. iya betul. Ya, untuk menjamin lalu lintas artikel yang memang sesuai dengan kaidah itu idealnya memang satu peran satu orang gitu ya, atau bahkan satu peran beberapa orang gitu ya. Tapi karena keterbatasan SDM dan kemudian ibu itu atau bapak ibu yang lain juga melakukan atau menggunakan fitur yang namanya login S gitu ya, yang ada di OJS, saya kira itu tidak begitu masalah ya, tidak begitu masalah Bapak Ibu untuk kemudian melakukan login S, asalkan secara kronologis waktu gitu ya, itu masih bisa dipertanggungjawabkan, tidak terlalu mepet. Misalnya dari submission ke proses review itu hari ini. Nah, kemudian hari besok itu kemudian langsung review, langsung accepted misalnya. Kemudian seminggu berikutnya langsung copy edit dan masih di bulan yang sama sampai terbit. Nah, saya kira kelayakan minimalnya itu kurang, Bu. Nah, jadi saya sendiri juga kadang-kadang masih melakukan itu ya, login S reviewer itu ya, terutama yang reviewer yang sepuh, kemudian kita kita minta bantuan tapi mereka nggak mau tuh login OCS, sehingga saya kirim lewat WA. Itu nggak apa-apa Bu pada prinsipnya, dan nggak tahu ini kalau menurut Pak Arief mungkin kira-kira yang seperti itu menurunkan menurunkan nilai akreditasi atau tidak itu. Yang penting tidak terlihat gitu aja. Yang Kayak penting tidak kalau terlalu mencolok gitu ya Pak ya. yang jelas itu menyalahi Yang secara mempengaruhi Pak ya. kan. Nah, Tapi ya yang penting jangan itulah terlihat. kita juga kadang melakukan seperti itu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ini di chatbox ada nih dari Pak Wahyudin Rauf. Saya sedang mengelola jurnal di kampus. Saya yang istilahnya warisan jurnal dikelola oleh Pak Wahyudin. Ingin mengajukan akreditasi tahun ini, namun jurnal saya kelola tidak bisa diklaim Arjuna ataupun di akun yang terbaru ya mungkin ya. Bagaimana solusinya? Bapak kampus mana Pak Wahyudin Rauf? Permisi Pak, di Universitas Muhammadiyah baru Pak. Muhammadiyah Bandung. Baru, baru. Baru. Ya, Sulawesi Selatan. Ya Pak. Iya. Sebelumnya berarti emailnya tidak ini ya, tidak tahu ya. Oh Email iya, nggak tahu Pak. Arjunanya ya. Karena kemungkinan pakai akun apa namanya pengelola sebelumnya gitu. Cuma kami kemarin coba klaim, ternyata memang tidak bisa. Kebetulan saya baru ada 3 jurnal di institusi kami. Ya. Dan kesemuanya itu tidak bisa kami klaim untuk diajukan. Nah, jadi mohon saya kira solusinya seperti apa? Oh iya, silakan Pak Warto atau Terkait dengan proses klaim yang ada di Arjuna. Jadi jurnalnya itu ingin dilanjutkan untuk proses akreditasinya sama Bapak gitu ya? Ya benar Pak begitu.
yang pertama, Bapak harus tahu dulu itu siapa pemilik sebelumnya dan registernya menggunakan email apa, gitu. Nah, kemudian kalau sudah itu kita bisa bernotif atau berkirim email ke helpdesk-nya Arjuna untuk minta pengalihan. Atau kalau misalnya sebenarnya kan di Arjuna itu ada fiturnya, Pak. Ya, di Arjuna ini ada fiturnya untuk kemudian eh, memindah tangankan gitu ya, memindah tangankan proses atau memindah tangankan kepemilikan artikel jurnal ini ya. Jadi ini misalnya nih, langsung saya buka ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini kan nanti ada fitur misalnya untuk yang ini ganti PIC gitu Pak. Nanti bisa coba dulu untuk yang ini, kira-kira responnya seperti apa? Apakah bisa langsung diterima atau tidak? Di sini Pak. Nanti monggo emailnya itu bisa dikirimkan. Nah, kalau sudah nanti beberapa waktu itu akan ada notif untuk kemudian bisa sudah berpindah atau belum. Tapi kalau misalnya dengan proses default atau standar yang ada di sini belum ada respon atau belum ada perubahan, maka saya sarankan Bapak untuk berkirim email dengan kronologi gitu ya, kronologi dan syukur-syukur malah ada surat dari pimpinan gitu ya, dari pimpinan kampus Bapak untuk kemudian mengajukan permohonan pemindahan gitu ya, pemindahan hak kelola akun Arjuna atau pemindahan pengelolaan jurnal yang ada di Arjuna ke siapa gitu Pak. Disampaikan juga kronologis. Iya, nanti kalau pakai surat resmi biasanya ditanggapi. Oh iya Pak. Kalau untuk apa namanya surat resminya itu dari pimpinan, apakah LPPM atau langsung pimpinan misalnya rektor gitu Pak? Jurnal ini penerbitnya siapa Pak? Fakultas atau LPPM? eh ini Pak, di level universitas ya. Oh, kalau level universitas saya kira ketua LPPM juga sudah bisa sih Pak, nggak apa-apa. Oh iya iya. Penting ada tanda tangan pimpinan gitu. Nah, jadi ada pengalihan dari siapa ke siapa. Nah, itu nanti dijelaskan di surat itu, insya Allah akan direspon. Dikirim ke emailnya helpdesk Arjuna. Makatan Pak. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Bisa. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Permisi Ada Pak. pertanyaan? Oh ya, silakan Pak Surya Guntur. Suaranya udah masuk berarti Pak ya? Oh, aman Pak, ngebas. Waduh. Ya mohon izin Pak. Mungkin saya Silakan. ada telat karena saya baru masuk lagi karena tadi saya tinggal keluar dulu. Yang mau saya tanyakan ada dua hal Pak. Pertama, bagaimana jika artikel yang kita terbitkan itu di luar isu? Contohnya begini Pak, 1 tahun jurnal kami itu terbit 2 kali. Misalnya di Maret dan di September. Nah, ada artikel yang masuk misalnya di bulan 4 atau bulan 3 ini. Nah, di bulan 4 lah misalnya, di bulan 4 kami terbitkan di edisi pertama yang dia terbitnya itu di bulan Maret. Nah, tapi sesuai hari terbitnya itu di bulan 4 begitu. Jadi tapi masuknya di isu yang ganjil atau yang isu pertama. Nah, itu pertama, Pak. Apakah itu eh, diperbolehkan atau seperti apa? Yang kedua, pertanyaannya mungkin saya minta rekomendasi, Pak, fitur-fitur atau plugin apa yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan atau memudahkan proses review barangkali editor semacamnya atau yang bisa terintegrasi dengan WhatsApp barangkali sudah ada, Pak. Baik, demikian Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Warto. Oke. Langsung ya Pak Arif ya. Ya, silakan. Yang pertama itu terkait dengan proses late publish gitu ya atau publish telat. Nah, yang pertama yang harusnya terbit di Maret tapi baru diproses di April itu apakah memang untuk menggenapi dari jumlah
publikasi yang misalnya di edisi Maret ini baru 5, padahal di sana harusnya terbit 10, atau sebenarnya sudah terbit nih sesuai kuota 10, tapi ada artikel yang nyusul di bulan berikutnya, atau seperti apa, Pak? Kebetulan kalau belum belum mencapai batas sih Pak. Memang di tempat yang saya kelola itu dari atasan belum ada menentukan batasan artikel yang masuk, tapi tidak lebih dari 75 misalnya begitu Pak. Ya, kalau misalnya di sana itu untuk memenuhi kuota jumlah terbit, itu kan namanya terbit telat gitu ya. Saya kira sih tidak masalah, Pak. Gitu ya, tidak apa-apa. Kemudian Baik, proses sampai bulan April, tapi kemudian untuk diterbitkan di bulan Maretnya, itu untuk ngenepi nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kok kuotanya 10, tapi kok ada yang tiba-tiba menyusul untuk edisi apa jadi 11 artikel, kalau bisa ya jangan. Tapi ya lagi-lagi kan sebenarnya kode etik gitu ya Pak ya. Kode etik, kalau baik. kode etik dilanggar itu kan ya sebenarnya ya ya tahu sama tahu, tapi kan sebaiknya gitu ya, sebaiknya kalau pengelola jurnal yang berintegritas ya tidak kemudian melakukan hal yang demikian. Istilahnya itu kan nanti jadi back publish atau back issue gitu ya. Nah, Baik, itu Pak. seperti itu. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal awal, jurnal-jurnal baru, apalagi belum terakreditasi, itu memang jadi masalah tersendiri. Maka ya saya kira masih bisa dimaklumi, bisa dimaklumi dan nggak apa-apa kalau mau seperti itu. Cuman nanti mungkin itu ya dari sisi akreditasi, dari sisi asesor itu akan mengurangi nilai. Karena di sana itu salah satu poin penilaiannya adalah ketepatan waktu terbit gitu ya. Nah, tapi nggak banyak kok Pak, itu poinnya nggak gede kok itu. Ya, kalau tidak keliru ya, kalau tepat waktu nilainya 2, kalau ada yang telat itu nilainya 1. Kemungkinan itu. Kalau nggak keliru loh ya, sekitar Hmm. itu nilainya, nggak tinggi Iya, iya, nggak. iya. Itu. Jadi nggak apa-apa Pak intinya. Boleh. Kira-kira batasan wajar untuk satu isu itu berapa artikel gitu Pak? Oh, itu tergantung anu Pak, pengelola Pak, nggak ada batasan secara kuantitatif, itu nggak ada sih Pak, tergantung pengelola masing-masing dan tergantung Oh, begitu. volume penerimaan artikelnya. Kalau memang banyak, itu mengalami misalnya pertama itu kan syarat minimal ISSN itu kan 5 ya Pak ya. Nah, kemudian di edisi berikutnya nambah lagi jadi 10, edisi berikutnya lagi nambah jadi 15, itu juga nggak apa-apa. Kemudian setelah akreditasi nambah lagi jadi 20, nambah lagi jadi 30, itu ya boleh nggak apa-apa. Asalkan kenaikannya itu jangan langsung drastis, Pak. Kayak misalnya sebelum terakreditasi itu jumlah artikel yang diterbitkan 10 misalnya. Nah, edisi berikutnya setelah akreditasi kan gagah tuh ya, dicari banyak orang tuh langsung naik jadi 100 misalnya. Dari 10 ke 100 kalau untuk wilayah kita yang ada di Indonesia ini kayaknya itu nggak umum gitu Pak, dan itu nanti akan dicurigai sebagai jurnal predator. Itu seperti itu Pak. Baik, baik. Ya, cukup Oke. Pak Nah, yang Surya? kedua, yang ke, yang kedua tadi Pak, Oh ya, mungkin Kak minta rekomendasi ada plugin fitur. atau apa aja fitur yang bisa kita lengkapin di jurnal kita supaya semakin baik dan barangkali mungkin yang bisa terintegrasi dengan WhatsApp karena notifikasi kadang-kadang autor itu tidak memasukkan email yang benar gitu Pak, Oh, jadi ada keliru gitu. kalau plugin ya Pak ya, plugin ini di ini kebetulan saya lagi buka ini di website setting, kemudian di plugin ini sebenarnya ada banyak yang Bapak Ibu bisa aktifkan gitu ya fitur-fiturnya. Tapi kalau mau plugin yang custom itu rentan sih ya Bapak, karena itu nanti bisa jadi kalau apa namanya plugin-plugin yang custom yang di luar ini, di luar apa ini namanya, di luar OJS itu kadang-kadang di sana disusupi dengan program-program jahat atau malware gitu Pak. Kayak kemarin ini aja saya menginstal, saya aktifkan yang Twitter blog, saya aktifkan yang rada-rada aneh gitu ya, yang rada-rada menarik gitu ya. Nah, itu Mhm. kemudian
ditengarai bikin masuknya salah satunya slot gacor atau bikin jalan masuk hacker sehingga eh, ketika kemudian plugin itu kita tutup atau kita hentikan itu langsung berhenti. Nah, itu kita harus hati-hati aja, Pak. Nah, kalau mau custom sendiri itu saya kira monggo bisa ada beberapa itu mungkin di GitHub gitu ya. Bapak Ibu bisa cari yang itu nanti diinstal secara manual, Pak. Diinstal secara manual tapi harus betul-betul hati-hati ya, diverifikasi memang itu program atau plugin yang bagus. Nah, ini nanti bisa ditaruh ya di tapi installnya kalau kalau download sendiri itu installnya lewat anu Pak, apa si panel gitu. Jadi seperti itu. Itu kalau pakai yang standar aja sih sebenarnya sudah cukup gitu ya, sudah cukup kalau kalau bagi saya sendiri. Tapi untuk memperbagus tampilan, nah itu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan beberapa template. Termasuk template ini Bapak Ibu, dulu ini saya banyak templatenya di sini. Template itu juga jadi lubang untuk kemudian masuk slot gacor dan teman-teman. Hati-hati aja itu Bapak Ibu. Jadi OJS kami sudah beberapa kali terkena slot gacor gitu ya, dan juga teman-teman gitu ya, beberapa yang berdiskusi terkait dengan OJS ini. Ya udahlah pakai yang standar-standar aja lah biar mempersempit gerak para hacker dan slot gacor itu. Gitu sih Pak. Nggak apa-apa pada prinsipnya boleh. Cuman kalau saya sendiri ti- kalau pas awal dulu saya banyak naruh banyak plugin gitu ya Pak ya. Tapi akhir-akhir ini tak bikin kayak gini aja lah standar-standar aja Pak. Gitu. Untuk meminimalisir lubang yang nanti bisa dijadikan tempat untuk masuk para hacker itu standar. Gitu Pak. Kalau custom sendiri malah bagus itu Pak. Ya, Baik, Pak, terima kasih. Ya, terima sami-sami. kasih Pak Warto. Sebenarnya ada juga ya plugin kalau di OJS 2 gitu tambahan custom sendiri, tapi itu hanya menautkan link di sistemnya. Jadi di sampingnya mengirimkan notifikasi melalui email, di bawahnya kita custom untuk menotifikasi ke editor itu hanya baru sampai itu ya di OJS 2. Tapi akhirnya kemarin saya tutup juga itu karena tadi yang disampaikan sama Pak Warto pun juga itu menjadi celah sih. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain jika Ya, ada ada waktu pertanyaan. 10 menit mungkin ya sampai setengah 5 ya. Setengah 5 betul Pak. Ya, monggo Bu, masih ada silakan. Ada pertanyaan mungkin sebelum penutupan Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi ya. Silakan, Ini silakan Pak Warto dilanjutkan. ada apa ini namanya? Karena di presentasi saya sebenarnya sudah selesai. Nah, tapi di sini ada beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Saya lagi ya, tampilan untuk yang di OJS kami ini memang lugu ya seperti ini Bapak Ibu, karena dulu dibikin yang aneh-aneh, yang bagus-bagus, yang indah-indah, tapi ternyata kena slot gacor, kena hacker ya. Bapak Ibu sekalian, di sini untuk tampilan jurnalnya ya, secara tampilan di sini minimal nanti ada beberapa menu ya seperti tadi yang saya sampaikan, dan ketika menampilkan deskripsi di sini diharapkan Bapak Ibu eh, disertai dengan link kalau memang memungkinkan, kayak misalnya ini itu ya, oh terakreditasi Sinta, nah maka di sana ada linknya, nah orang itu bisa memverifikasi oh iya benar. Kemudian untuk ISSN ini nanti juga sama, nanti dilinkkan ke ISSN BRIN juga bisa, atau ke ISSN portal yang internasional itu juga bisa. Kemudian juga ada resumenya ya di sini Bapak Ibu, sehingga bisa orang itu dengan membaca depannya itu sudah tahu semua apa namanya poin-poin penting dari jurnal ini gitu. Ini dari sisi tampilan depan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian untuk di bagian dashboard ya. Nah, perlu adanya tadi yang saya sampaikan adalah konsistensi ya, konsistensi antara apa yang ada di dashboard ini ya dengan yang ada di depan. Nah, tadi saya contohkan gitu ya. Nah, untuk workflow ini tadi kan kita pakai yang di review ini adalah anonymous reviewer dan anonymous author.
Jadi ini istilahnya double blind. Penulis tidak tahu siapa reviewernya, reviewer itu juga tidak tahu siapa penulisnya. Nah, kalau seperti ini, maka yang ada di depan ini juga harus di-declare secara jelas. Nih, yaitu di misalnya adalah peer review process. Nah, di sini nih, dinyatakan jelas. Double blind peer review process. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sana. Kalau memang open, ya berarti nanti di sini juga ditulis is open review journal, gitu ya. Nah, kalau hanya anonymous reviewer, disclose author, berarti si penulis tidak tahu siapa reviewernya, tapi reviewer tahu ini artikelnya siapa penulisnya. Nah, maka di sini juga ditulis blind review, gitu ya, bukan double blind, tapi blind review itu ya. Nah, ini yang cukup penting konsistensi ini. Kenapa? Karena nanti ketika misalnya Bapak Ibu mau mendaftar ke indeksasi DOAJ, ini yang salah satu menjadi concern yang sangat diperhatikan oleh DOAJ. Itu seperti itu ya. Kemudian untuk publisher library ya, sebentar. Nah, email ya, email ini yang saya custom, ini saya kasih contohnya, saya kasih lihat. Notificate favor, user register, user validate. Oh, sebentar, ini saya filter aja biar cepat. Nah, filter send to author misalnya ya. Nah, send author ini yang saya editor decision accepted. Nah, ini tadi ya. Ini yang decision accepted. Misalnya ini ya. Nah, decision accepted ini saya tebalkan, kemudian saya tambahkan. Saya bikin LOE ya di Google Form itu ya, yang diintegrasikan dengan Google Spreadsheet gitu ya. Nah, sehingga nanti email ini ketika accepted, saya tidak perlu repot-repot untuk kemudian membuatkan LOA bagi penulis. Karena notifikasi ini nanti ketika sampai ke penulis, wah, alhamdulillah artikel diterima. Nah, dia langsung bikin LOA sendiri secara mandiri, di sini sudah saya sediakan. Nah, ini contohnya misalnya saya bikin. Nah, ini untuk mempermudah kerja kita, di depan perlu effort, tapi di sini kalau sudah jadi, Bapak Ibu tinggal tidur, ini udah diisi sendiri sama penulis. Ini saya masih pakai Google Form gitu ya. Itu seperti itu. Jadi LOA will be sent to your email after filling out this form completely. Jadi setelah diisi lengkap, kirim, maka hanya beberapa detik saja itu LOA itu sudah langsung terkirim. Nah, itu seperti itu. Dan kita di email jurnal kita itu juga ada tembusannya Bapak Ibu ya. Ada tembusan yang isinya itu adalah, sebentar, ini saya lihat di Komunika ya, sebentar. Komunika. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu, setiap nanti ada transaksi yang otomatis ya, itu akan ada di sini nih. Form publisher ya, submission acknowledgement. Bahkan ketika orang baru submit saja itu sudah saya bikinkan form otomatis, mereka ngisi ya, sehingga kita tidak perlu repot-repot. Kadang-kadang ada penulis yang membutuhkan bukti submit. Ini loh, saya sudah submit. Nah, itu. Ini loh, saya sudah submit. Nah, maka mereka tinggal ngisi Google Form saja. Nah, kemudian kalau yang lain, ini misalnya yang ini submission acknowledgement semua ya. Yang accepted misalnya. Nah, ini ada juga penggunaan koreksi praterbit, ada juga submission acknowledgement gitu ya. CV reviewer ini juga saya bikin otomatis gitu ya. Kemudian form publisher untuk apa ini? Ini saya masih pakai yang gratisan sehingga kalau sudah melewati limit, nah ini untuk reviewer. Jadi reviewer nanti tinggal ngisi form saja, form review gitu ya. Nanti otomatis ini akan sertifikat seperti ini nanti akan terkirim ke reviewer otomatis. Nah, itu seperti itu. Nanti untuk memudahkan gitu ya.
Kemudian selain ini accepted ya, kemudian submission acknowledgement, termasuk penolakan gitu ya, termasuk pada reviewer. Nah ini, nah kemudian kalau editor decision send to production mana ini? Nah pembayaran di mana? Ini saya taruh di sini. Jadi kalau sudah di apa itu namanya ya, sudah diterima, sudah di copy edit, sudah di layout, baru ditarik pembayaran. Ini saat dikirim ke production atau mau di layout itu diminta pembayaran. Dan di sini juga sudah ditentukan APC-nya berapa, ditransfer kemana, atas nama siapa, bukti transfernya dikirim kemana, dan kemudian untuk apa itu namanya kwitansi pembayaran di sini juga nanti penulis tinggal ngisi ya kwitansi pembayaran. Jadi kita tidak perlu repot-repot eh, apa itu namanya membikinkan kwitansi pembayaran satu-satu. Nah, ini contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa eh, nah, jadi penulis itu tinggal ngisi ini saja, tinggal ngisi. Nah, ketika diklik nanti beberapa detik maka akan ada email yang masuk ke penulis yang isinya itu adalah payment. Itu coba saya cari. Payment itu kombinasi antara Google Doc ya, Google Form gitu ya. Sebentar. Google Doc, Google Form. Nah, ini nanti payment receipt. Nah, ini contohnya nih. Nanti akan dikirim ke email dan kita dikirim ini apa namanya? Tembusannya ya. Nah, ini contohnya bagaimana supaya nanti tata kelola artikel kita itu tidak bikin repot, cukup mengurangi apa itu namanya? Intensitas kita di dalam melakukan pekerjaan manual kita otomatisasi walaupun ini masih pakai Google Form ya Bapak Ibu ya, Google Form, Google Spreadsheet, Google, kemudian untuk sertifikat itu saya bikin pakai Google yang samaan PowerPoint apa itu namanya ya, Google apa itu, presentation gitu ya. Nah itu adalah beberapa tips dan trik untuk bagaimana kita bisa mengelola atau ya optimalisasi manajemen publikasi pada OJS 3. Oke, saya kira itu Pak Arief tambahan dari saya. Siap. Oke, ini cukup atau kita lanjutkan lagi? Bapak Ibu ada pertanyaan? Pas sampai 16.30. Pas ya. Tidak ada pertanyaan. Sebetulnya kalau mau diajak lanjut, mau lanjut aja nih Pak. Satu kali aja pertanyaan karena kita juga akan persiapan buka puasa ya. Silakan Pak Surya. Monggo. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Yang di chat sudah terjawab semua mungkin ya Pak Arief ya. Ya, iya. Tinggal satu Pak nanti materinya. Oh, materi ya. Iya, nanti disampaikan di chatbox nggak apa-apa atau ke saya, kirim ke saya. Oke, saya taruh sekarang aja ya. Ini saya Silakan. bagikan ya. Oke, sebentar. Ya, sambil menunggu Pak Warto menyiapkan linknya. Bapak Ibu ada pertanyaan untuk menutup diskusi pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Bapak izin, saya boleh bertanya lagi. Silakan Bu. Silakan Bu. Eh, saya masih dalam rangka yang tadi ya Pak ya. Kalau misalnya kan tadi kasusnya dengan login S ya, yang copy editor, proofreader, layout editor, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya ini tidak dengan login S gitu, tetap dilakukan proses copy editing, layout editing, dan lainnya tetap dilakukannya oleh section editor atau editor itu diperbolehkan atau enggak ya Pak? Gitu. Silakan Pak Warto. Baik. Gimana? Saya lagi Bu. Jadi proses copy editing, layout editing, dan juga proofreadingnya ini dilakukannya oleh editor. Jadi dari awal yang melakukan review editor dan semuanya itu dilakukan oleh editor, kecuali reviewer aja gitu, yang ditugaskan ke reviewer. Apakah itu Oke. diperbolehkan atau tidak? Begitu Pak. Terima kasih. Iya, oke Bu. Pertanyaan yang bagus. Kalau karena keterbatasan sumber daya yang terlibat di jurnal itu memang mungkin masih sangat terbatas, hanya 1-2 orang saja, itu dibolehkan ya dan memungkinkan Bu ya, gak apa-apa.
yang penting nanti Ibu pakai fitur apa itu namanya ya? Kayak misalnya ini submission. Nah, nanti Ibu pakai fitur login S. Sudah biasa pakai fitur login S ya Bapak Ibu? Iya, sudah biasa, Pak. Oke, pakai fitur login S itu nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, tolong jangan diborong Bapak Ibu. Jangan diborong untuk Iya, Pak. proses copy editnya, ya, Iya. untuk proses layoutnya, untuk proses publishnya itu jangan diborong dalam 1 atau 2 hari saja. Tapi tetap Iya. Kalau eh, dilakukan tidak di dalam satu hari yang sama sih, Pak. Cuman memang dikelola oleh satu orang yang sama aja gitu. Kalau harinya mah dibedakan gitu. iya, nggak apa-apa Bu. Heeh, Oh yang iya. penting jangan diborong aja. Ya baik-baik, Pak. Iya, oke, Udah cukup. Terima kasih, Pak. sama-sama. Baik, saya kira sudah cukup ya Pak Warto ya. Oke, Baik, kita Bapak Ibu untuk terkait dengan absensi, presensi, dan sertifikat itu sudah ada di chat box, tinggal mengirimkan saja dan tinggal diikuti kolom diisi sesuai dengan kolom-kolomnya ya, termasuk dengan email karena sertifikat dikirim melalui email. Saya kira dari kami pengurus RJI wilayah Jawa Tengah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan Pak Warto sekali lagi terima kasih sudah memberikan pengetahuannya dan pengalamannya tentang optimalisasi manajemen jurnal melalui Open Journal System ya, 3 titik sekian. Dari saya mengucapkan banyak terima kasih dan sekali lagi sampai jumpa di kegiatan yang akan datang. Insya Allah Relawan Jurnal Indonesia Pengurus Jawa Tengah akan mengadakan di bulan depan kegiatan offline. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Ananda.